Duolingo itu sebenarnya aplikasi belajar Aha. bahasa, tapi dia tuh ada test centernya. Jadi kayak ada tes kayak English testnya gitu. Seluruh kampus itu umumnya yang paling utama dua. Satu adalah requirement akademik. Terus yang kedua itu namanya English requirement. English requirement itu it can be IELTS, TOEFL. Nah, terus ada pertanyaan dari Willing Felicia nih kok. Willing Felicia _77. Study abroad in Aussie, worth every penny. Kalau dibilang worth it sih, gua anggap gini Tom. Belajar itu atau kuliah itu kan kayak investment lu. Betul. Investment in education. Setelah lu lulus, lu bisa apain ilmu lu? Kalau ilmunya lu bisa pakai dengan baik, it's worth every penny. Tapi kalau enggak, itu yang susah. Jadi kan ada tuh ya orang yang setelah lulus di luar negeri terus balik ke Indo terus bingung mau ngapain segala macam itu juga ada. Yeah. Yang kasihan adalah kadang-kadang mereka kurang referensi aja. Nah, kurang referensi, kurang kurang input dari orang-orang di sekitarnya untuk bisa ngapain nih setelah gua kuliah jauh-jauh gitu. Dan pengalaman itu sih yang menurut gua worth it banget. Yeah. Pengalaman ngelihat dunia yang benar-benar beda dari yang kita lihat selama ini. Pengalaman yang menurut gua ngebuka mata kita banget. Lu bayangin kalau dulu kita nggak kuliah di luar negeri, lu pasti nggak ngelihat difference of culture. Lu selama ini di sini ngerasa misalnya orang Indo tuh rasis ya gitu. Ternyata di Yeah. Australia dirasisin juga. Lebih parah Karena dunia lagi. ini luas. Iya. Yeah. Jadi wajar sih menurut gue. Jadi kayak setelah lu ngeliat keluar tuh, lu merasa kita tuh kecil banget. Gitu. Itu pengalaman yang luar biasa. Gimana caranya kita yang kecil nih bisa contribute ke dunia yang besar. Itu tuh penting sih. Kalau lu Bener, bener. cuma dapat degree pulang terus selesai gitu aja tuh percuma sih. Tapi kalau lu bisa melakukan sesuatu dengan degree lu, dengan jurusan yang lu ambil, dengan kuliah yang lu beresin, it's worth every penny. Karena balik lagi, degree itu cuma kertas sertifikatnya aja. Yang penting tuh ya lu bisa ngapain. Nah, itu dia ada yang nanya gitu. Ada yang nanya juga tuh kok. Jadi kayak ada yang nanya nih, Laurencia Maria. Kalau udah lulus mau nikah S2 atau langsung kerja Kak? Nah, jadi kalau misalnya di Aussie sendiri, jadi kalau misalnya di Aussie sendiri ada pilihan untuk kerja gitu ya kok abis setelah graduate. Setelah lu graduate, lu dapat yang namanya postgraduate visa ya. Pokoknya lu dapat visa 2 tahun untuk bisa kerja di Australia gitu deh. Dia itu memang untuk anak-anak yang setelah lulus mau kerja Aha. dulu di Australia. Jadi dia you have the opportunity to spend 2 years di Aha. Australia nyari kerja dan lain-lain supaya lu bisa punya pengalaman dan lain-lain ya bekerja di Australia gitu. Nah, kalau lu bisa manfaatin itu dengan baik sih sebenarnya company lu pasti don't mind untuk melanjutin visa lu ya. Jadi kayak Hmm. dia akan kasih lu jaminan ke pemerintah bahwa ini memang employee gue segala macam. Jadi lu sebenarnya banyak jalan untuk bisa kerja di Australia. Bahkan sampai jadi permanent resident di sana gitu. Ngomong-ngomong masalah pengalaman, jadi gue waktu itu pernah ngobrol sama guru college gue. Kayak kalau misalnya lu di Aussie, di sini lu lebih baik kayak lu nyari pengalaman sebanyaknya deh. Kayak lu ada waktu, lu bisa manage, lu kayak nyari volunteer atau kayak part-time job, apapun itu deh, untuk kayak ningkatin pengalaman lu gitu. Iya benar. Kalau di Aussie memang lu kalau kerja part time dianggap wajar sih, kayak dianggap biasa banget. Iya. Waktu gua di Sunway, kalau gua kerja itu kayak, wih gila nih si Winson kerja gitu-gitu. Tapi waktu di Hmm. Aussie tuh nggak kayak gitu. Orang lebih terbiasa dengan budaya lebih baik kerja part time itu. Orang lebih Hmm. budaya lebih kayak gitu Tom. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari Fausa Bila. Dia nanya, dia mau nanya tentang biaya hidup sama budaya. Mungkin kalau misalnya budaya kita udah kayak sekilas kita udah dibahasin tadi ya, kayak tentang part time dan kayak di Aussie itu orang lebih individualis biasanya. Tapi kalau untuk biaya hidup sendiri Ya. gimana kok? Kalau di zaman lu dulu tuh berapa sih biasa biaya hidupnya? Hmm, harusnya lumayan ya. Tapi kalau untuk budaya gue udah mau nambahin satu nih yang penting. Oh ya boleh boleh. Di Aussie itu ada satu budaya yang ini gue belajar gara-gara business law ya. Jadi kan ada business law tuh Oh ya. kalau nggak salah ada satu satu term namanya duty of care ya. Duty of care. Oh ya, benar. Duty of care itu jadi lu itu kalau gue terjemahin ke Indonesia itu mungkin kesadaran lu terhadap sekitar lu lah. Jadi misalnya yang paling gampang kalau lu buang sampah itu di tempatnya. Kalau lu bawa anjing di jalanan, lu bawa something untuk bersihin Maksudnya, kotorannya. iya.
Itu namanya duty of care. Jadi lu punya duty untuk peduli sama lingkungan lu gitu. Itu sebenarnya menurut gua suatu budaya yang bagus banget di Australia supaya lu itu nggak ganggu orang lain gitu. Jadi kayak di Australia itu kalau lu ngantri aja dia tuh ngeliat gua tuh ganggu orang apa enggak. Mau belokin mobil aja dilihat dulu gua ganggu jalan orang apa enggak. Itu ada kepedulian yang luar biasa sih dari orang Australia, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap hewan bahkan. Itu yang menurut gue luar biasa banget tuh. Gue pernah lihat ada orang nabrak kanguru lewat gitu, dia panggil rumah sakit loh. Which is kayaknya lumayan common ya. Jadi kanguru tuh kayak lompat-lompat di tengah jalan tuh biasa gitu. Dia calling ke RSPCA kan, jadi dia telepon ada rumah sakit hewannya gitu, jadi ditolongin segala macam. Nah, kalau untuk biaya hidup tergantung lu tinggal yang pertama. Kalau lu tinggal di city pasti mahal banget. Dari apartemen aja lu bisa sekitar 500 fortnightly ya. Jadi 500 per 2 minggu itu yang menurut gue lumayan murah untuk di city. Kalau lu yang di suburb mungkin jauh lebih murah dari itu. Gue pernah dapat dulu itu 180 per week. Oh iya, itu private room apa share room dia kok? Private room tapi nggak share bathroom ya. Wah, itu murah banget sih. Iya, tapi kan lumayan jauh. Tapi kalau misalnya untuk kayak biaya hidup, itu kayak emang bener-bener kayak accommodation sih ya, yang paling kayak take the big portion for our living cost. Iya, betul. Kalau kayak makan kan lu bisa atur sebenarnya. Kadang-kadang kalau makan itu bahkan lu bisa 1 kali untuk 2 kali makan nggak sih? Iya, soalnya porsinya besar. Apalagi Karena kalau porsi misalnya gede. Iya. Tapi kalau misalnya secara kasar ya, dulu sekitar berapa ribu dolar kira-kira kok per bulan? I would say 1.500 sampai 2.000. Berarti kalau sekarang tuh sekitar 20 juta ya. 1.500 dulu berarti kayak kalau kurs sekarang kayak 15 juta lah per bulan berarti. Ya, tapi emang bener-bener kayak tergantung lifestyle kalian juga ya. Kalau misalnya kayak kalian yang hedon, suka belanja, itu bakal lebih tinggi daripada itu. Dan sebenarnya kalau misalnya mau ngebahas living cost itu tuh bener-bener panjang banget. Kalau misalnya kalian mau video lebih lengkapnya untuk living cost, kalian bisa coba komen di bawah, dan gue bakal bikin video lengkapnya tentang living cost. Karena living cost tuh banyak banget, ada dari accommodation, transportation, food, utilities, bills, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang living cost, kalian coba komen di bawah. Ini ada dari Rahma, dia nanya, rate harga apartment or student housing di Clayton Monash dong, masih bingung mau tinggal di mana, hahaha. Rate apartment kayak tergantung juga ya. Tergantung dan gue nggak gitu hafal sih, tapi nanti gue coba cek. Tapi student housing banyak keunggulannya sih memang. Lebih tertib juga kan, ada jam-jam tertentu yang lu sebenarnya nggak boleh keluar malam apa segala macem. Jadi lu kalau mau ketemu, itu lu mesti turun. Jadi nggak bisa ketemu di atas gitu lah. Oh wow. Gue baru tahu sih. Soalnya yang gue tahu kayak ada jam-jamnya gitu. Itu misalnya kalau misalnya lu belum 18 tahun, kalian ada kayak curfew gitu, nggak boleh keluar di atas jam 10. Jam 10 udah kayak maksimal, lu harus balik ke tempat tinggal ya. Soalnya kayak misalnya lo belum 18 tahun kan lu kayak nggak bisa tinggal di apartemen sendiri gitu. Kalian kayak harus ada homestay sama ada hostnya, atau enggak kayak Guardian di ya. Iya. Ada walinya memang di Australia ketat sih. Bener-bener. Dan juga kan tuh kayak rate apartment dan tempat tinggal tuh sebenarnya tergantung dari bentuk tempat tinggal kalian juga nggak sih? Kayak misalnya kalian mau ya ada studio. Private, iya. Apa nggak mau private room apa mau share room? Kalau misalnya kalian share room itu satu kamar bisa berame-rame, tapi kayak itu bakal lebih murah. Kalau misalnya kalian mau private room tinggal sendirian di satu kamar, itu bakal lebih mahal sih juga. Oh iya, dan juga kalau misalnya kalian mau ngecek harga-harga accommodation, gue ada saranin 3 website, yaitu realestate.com.au, domain.com.au, dan flatmates.com.au. Jadi di real estate dan domain itu kalian bisa kayak ngecek harga apartemen untuk rentnya berapa per minggu. Dan kalau di flatmates.com.au kalian bisa kayak cari roommates gitu sih. Kadang ada orang yang listing, mereka butuh roommates dan kalian bisa share. Dan itu biasa lebih murah sih kalau di flatmates. Oke, terus last question dari me. Apa barang yang wajib dibawa saat pindah ke Aussie? Maybe like food, medicine, clothing, miscellaneous, etc. Gue suka banget pertanyaan ini. Karena kayak Aussie itu pun lumayan strict banget ya sih untuk apa yang kita bisa bawa. Yang gue tahu yang pasti kalian nggak bisa bawa daging-dagingan yang masih dalam berbentuk daging. Tapi kalau misalnya udah diolah tuh bisa. Kayak gue biasa bawa pempek. Bisa daging beku, bisa. Daging beku bisa. Ada temen gue bawa rendang bro, gila. Maknya itu bikinin rendang, rawon rendang, gue kaget banget tuh. Gue begitu buka kulkasnya, isinya makanan Indo semua. Jadi saya tuh rawon dibekuin, rendang dibekuin, maknya bawa itu banyak banget. Pas pertama kali gue ke Melbourne, temannya mak gue itu, dia bawa rendang kok. Itu nyampe kayak dipanggil mereka, nggak boleh bawa ini.
kali ini kalian boleh bebas, tapi kalau misal kalian lain kali bawa lagi, kalian bisa kayak kena fine $400 gitu. Oke, barang yang wajib dibawa ya. Gue dulu bawa sapu lidi. Itu gampang, sapu lidi itu gue sulit menemukan. Karena kan kalau zaman sekarang gampang ya pakai vakum yang ranjang itu ya. Dulu tuh bersihin ranjang bingung bro. Jadi kayak apa nih ya gitu. Masa lu gebuk-gebukin pakai tangan, capek banget. Akhirnya gue bawa sapu lidi. Tapi kayak sekarang gue kayak kemarin kayak ada lihat di Asian Grocery Indo, itu pun mereka ada jual sapu lidi sih sekarang. Dan bahkan guling pun mereka ada jual sih di Asian Grocery itu. Oh, guling ada ya? Gue dulu nggak. Guling nggak ada. Susah nyarinya dulu gue. Guling itu susah nyari ya. Jadi kalau misal kalian mau aman, kalian mending bawa guling juga dari Indo nggak sih? Juga kalau misalnya menurut gue ya, apalagi untuk cuaca Melbourne, itu kayak susah banget diprediksi. Kalian kayak mending siap-siap payung juga. Dan juga kayak mungkin kalian mau jas hujan. Tapi itu bisa banget sih didapetin di sini, gampang banget nyarinya. Soalnya kayak di sini kan cuacanya kayak kadang hujan, tiba-tiba panas. Ekstrim, cuacanya agak berubah-ubah, lumayan ekstrim kadang-kadang. Bumbu gua rasa lumayan penting deh kalau lu ada bumbu-bumbu yang lu ini. Oh, Indomie sini lebih enak sih. Ya, beda. Asli loh. Kayak bumbu dalamnya itu beda loh yang di Aussie sama yang di Indo. Iya, Indomie sini jauh lebih enak. Asli. Oke deh, itu aja semua pertanyaan yang gue dapet kok. Thank you so much untuk jawab ya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi dari Ko Vincent? Kalau dari gue sih, kalau memang anak-anak yang mau kuliah di luar negeri gitu ya, sebenarnya kalau lu nggak punya mimpinya, itu agak sayang. Kesempatan keluar negeri itu sebenarnya banyak. Lu nggak harus kayak pas S1, lu bisa juga pas S2, ada beasiswanya gitu. Lu bisa pas PhD pada saat lu nyari research grant. Jadi itu sebenarnya banyak banget lu kalau mau kuliah luar negeri. Jadi kalau lu punya mimpinya, jangan dikubur dulu setelah lu lulus S1 gitu. Kadang-kadang lu mikirnya, gue enggak lah, gue S1 aja tuh sudah selesai gitu. Akhirnya gue kerja apa segala macam. Karena kuliah di luar negeri itu, kayak yang tadi gue bilang, lu ngebuka banyak banget hal baru dalam diri lu, ngebuka cakrawala lu lah, ngebuka mata lu, ketemu dengan hal-hal yang lu nggak pernah bayangkan sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau lu belum punya kesempatannya, jangan sampai lu mikir, oh ya, this is it. Tapi padahal, in the future, mungkin lu bisa dapat beasiswanya, mungkin lu bisa melakukan research di sana bersama dengan dokter-dokter di Australia. Lu jangan sampai kubur mimpinya, itu penting banget. Terutama di Monash ya, lu belajar yang namanya Ancora Imparo. Artinya kan itu lifelong learning. Ancora Imparo tuh menurut gue filosofi yang cukup bagus. Bahwa lu tuh seharusnya selalu belajar dalam hidup. Jangan sampai lu tuh setelah lu bisa something lu puas gitu. Jangan sampai lu pernah puas sama hal-hal yang baru. Lu harus bisa belajar hal-hal yang baru. Lu bisa implement hal-hal yang baru. Itu worth it banget. Mungkin kalau masih bingung ya lu bisa kontak ke gue juga. Iya, gue selalu bilang kalau orang mau nanya ke gue tuh gue selalu ladenin. Oke deh, mungkin ntar gue bisa kayak tulis di bawah juga ya sosial media lo, Instagram ya. Oke guys, jadi gue rasa segitu aja dulu untuk video kali ini. Thank you so much Ko Vincent udah mau bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. And gue berharap kalian bisa mendapatkan informasi-informasi dari video ini. Dan kalau misalnya kalian suka video kayak gini dan merasa kayak video ini informatif banget, kalian bisa give me a thumbs up. Dan komen di bawah kira-kira gue harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk follow Ko Vincent di Instagramnya. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe this YouTube channel. And I'll see you in the next video. Bye-bye.